Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah tutorial pertama saya di channel ini. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat bumper video animasi. Di sini yang saya lakukan adalah membuat 3D bumper animasi untuk di depan atau untuk awalan video-video kalian nantinya. Kalian bisa membuat ini nanti dengan gaya kalian sendiri atau dengan logo kalian sendiri. Contoh videonya adalah seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah buka Adobe After Effects. Di sini saya menggunakan Adobe After Effects CS6 dan plugin tambahan dari Video Copilot yaitu Element 3D untuk membuat logo seperti tadi menjadi 3D. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat new composition atau composition baru dengan cara klik composition, new composition. Di sini ada settingan dari composition yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan HDTV 1080 30 frame per second, atau kalian bisa memilih mana yang kalian suka, atau kalau kalian memang masih baru dalam hal ini kalian bisa mengikuti settingan saya. Di sini adalah HDTV 1080 dengan widescreen-nya 1920 dan high screen-nya adalah 1080 pixel. Di sini adalah frame rate-nya 29,97 atau bisa 30 frame per second, itu sama. Di sini ada durasi dari bumper video yang akan kita buat di sini adalah 10 detik. Setelah settingan ini semua selesai, dan kita akan memberi nama untuk project ini, kita beri nama 3D bumper. Nah, project ini kita beri nama 3D bumper, lalu kita klik OK. Setelah kita membuat composition, yang kita lakukan adalah mengimport file, yaitu file logo atau file logo yang akan kita jadikan 3D tadi. Kita klik file, import file. Di sini saya menggunakan logo yang berformat PNG, logo yang saya buat sendiri. Kita klik open. Nah, di sini namanya adalah logo saya. Lalu kita drag, kita tarik logo saya ini ke dalam composition kita tadi. Nah, setelah kita drag kemari ke sini, dia akan muncul di dalam composition kita yang telah kita buat tadi. Lalu yang akan saya lakukan, karena dia terlalu besar, maka saya akan merubah ukurannya dengan mengecilkannya. Kita klik segitiga ini, kita klik, nanti akan muncul transform ini kita klik lagi. Di sini ada scale. Scale-nya biasanya karena terlalu besar, saya biasanya menggunakan 30. Atau kalian bisa menyesuaikan sesuai yang kalian inginkan. Di sini 30 cukup. Lalu langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah membuat background. Caranya dengan membuat new solid, atau kalian bisa mengklik di sini layer new solid. Di sini ada shortcutnya yaitu Ctrl Y untuk di Windows atau Command Y untuk di Mac. Di sini saya lebih senang menggunakan klik kanan new solid karena di sini lebih cepat kalau menurut saya. Nah, untuk backgroundnya di sini saya akan membuat background hitam. Di sini kalian bisa mengubah warnanya menjadi seperti yang kalian mau. Nah, ukurannya kita lihat apakah sudah sama. Kalau sudah sama dengan composition yang kita buat tadi, lalu langsung aja klik OK. Tapi kalau belum sama, kita bikin make com size. Nah, nanti dia akan menyesuaikan, tapi biasanya sih sudah sama. Lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah layer background kita. Di sini ada layer logo dan di sini ada layer background. Lalu kita pindahkan layer background ini ke bawah layer logo menjadi seperti ini, agar logonya ada di atas dari background atau muncul di atas background. Di sini kita akan merename menjadi BG
untuk background. Lalu di layar background ini kita matikan dulu layar logo ini, kita matikan dulu. Lalu di layar background ini saya akan menambahkan efeknya, yaitu namanya adalah rem. Kalian bisa mengetiknya di sini, rem. Nah, kita klik, lalu kita tarik dan drag di layar BG ini, layar background. Selanjutnya kita merubah linear rem menjadi radial rem. Nah, jadinya seperti ini. Lalu di sini kita akan melihat seperti ada lingkaran. Lingkaran ini kita tarik ke bawah, kita letakkan di tengah, maka dia akan jadinya seperti ini. Nah, ini kita klik, kita rubah warnanya menjadi agak putih abu-abu seperti ini, grey. Kita klik OK. Jadi Encolor, saya akan merubah warnanya menjadi dark gray atau abu-abu gelap seperti ini. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk background ini saya akan membuatnya menjadi tampilan yang seperti ada vignette-nya. Lalu di sini kalian akan menjumpai juga lingkaran seperti yang di atas tadi. Lalu kalian bisa tarik seperti ini. Nah, jadi dia seperti ada vignette yang kita buat di atas warna putih tadi, jadi tidak flat gitu. Lalu kita kembali ke layar logo, lalu kita klik. Di sini yang akan saya lakukan adalah membuat layar logo ini menjadi 3D dengan plugin elemen 3D dari videocopilot.net. Untuk kalian yang ingin dapatkan plugin itu, kalian bisa kunjungi videocopilot.net, nanti akan saya kasih linknya di bawah. Di situ kalian bisa coba download trialnya, atau kalian mau beli langsung juga bisa. Jadi yang saya lakukan adalah sekarang membuat new solid. Di sini tetap saya gunakan warna hitam. Lalu saya akan merubah namanya menjadi 3D. Lalu kita klik OK. Di sini efek yang akan saya berikan pada solid ini adalah efek elemen 3D. Di sini kita akan mengetik elemen. Kita tarik dan kita drag di atas layar 3D ini, lalu kita drag. Nah, di sini akan muncul efek elemen 3D tadi pada layar background. Pada layar 3D. Lalu yang kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat ini menjadi 3D, yaitu dengan cara begini. Kita nonaktifkan dulu layar 3D-nya, kita matikan, lalu kita klik logo, lalu klik layer, auto trace. Settingannya, kalau kalian menggunakan banyak warna, lebih baik kalian menggunakan channel alpha, atau kalau kalian memiliki satu warna pada logo kalian, kalian bisa memilih channel-channel yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan channel alpha. Bagi kalian yang belum pernah menggunakan plugin ini, kalian bisa mengikuti settingan saya seperti ini. Nah, jadi klik OK. Setelah itu klik OK, kita tunggu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, jeplakannya. Jadi semacam kita menggunakan pen tool ini untuk membuat garis-garis di tepian dari logo ini. Tapi di sini caranya dipermudah dengan adanya auto trace ini. Nah, selanjutnya kita aktifkan kembali layar 3D ini. Lalu sekarang kita nonaktifkan layar logo tadi. Nah, jadinya hanya ada pad-nya saja dari auto trace yang sudah kita buat. Lalu di layar 3D, kita klik layar 3D. Di sini kita akan mengklik segitiga di bawah custom layer ini. Kita klik custom layer text and mask, kita klik lagi. Lalu layar patch 1-nya kita klik, kita rubah menjadi logo saya atau logo tadi. Kita klik logo. Setelah itu kita klik scan setup. Nah, di sini adalah tampilan elemen 3D tadi. Kalau bagi kalian yang sudah punya elemen 3D mungkin agak berbeda, karena di sini saya menggunakan elemen 3D yang version 2.
atau kalian yang sudah memiliki Element 3D version 2, tampilannya akan sama seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah mengklik extrude seperti ini. Nah, di sini adalah bentuk 3D logo yang kita buat tadi. Kalau kita geser gini jadinya. Nah, di sini lalu yang kita lakukan adalah membuat material, merubah material dari logo yang akan kita buat ini. Kita klik preset. Di sini saya menggunakan preset 2. Di sini saya akan menggunakan materialnya yaitu bahan metal seperti ini. Saya menggunakan bahan ini. Ya. Seperti ini. Lalu kita klik di sini. Kita klik metal brush-nya. Lalu di sini akan merubah tampilannya. Di sini yang akan saya lakukan pertama adalah membuat tebal atau extrude dari logo yang kita buat. Extrude-nya kita rubah. Nah, seperti ini. Jadi dia agak lebih tebal dari yang tadi. Lalu setelah itu kita buat refleksinya. Refleksi colornya ini kita klik OK, atau kita bisa membuat intensitas dari refleksinya ini. Kita bisa tambahkan menjadi 100% atau kita bisa hilangkan refleksinya dari logo tersebut. Di sini saya akan menggunakan intensitinya 50%. Seperti ini. Lalu di bagian atas saya akan sedikit memodifikasi bagian pinggir-pinggirnya agar tidak flat seperti ini. Jadi ada semacam kayak bentuknya gitu, supaya lebih ada tekstur atau kontur dari logo ini. Setelah selesai, kembali ke extrude model. Lalu saya akan merubah ukuran dari ini karena saya lihat di sini terlalu besar, maka saya akan menurunkan ukurannya menjadi 30%. Atau bisa kita ketik di sini 30%. Nah, begini. Lalu kita klik OK. Taran, dan disinilah 3D logo kita. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah menambah layer kamera, yaitu new kamera 1. Di sini saya akan menggunakan lensa 35 mili, lalu kita klik OK. Nah, untuk menggunakan kamera ini kita harus merubah selection tool ini menjadi kamera. Kita klik lalu kita bisa klik di sini, kita bisa putar untuk melihat bentuknya. Nah, begini. Kita kembali lagi, kita reset dulu, kembali ke awal. Lalu di kamera ini kita akan membuat animasi. Nantinya di kamera ini kita akan membuat animasi pergerakan dari logo kita seperti yang di contohnya tadi. Jadi ini adalah eksperimen ya. Jadi kalian belum tentu
membuatnya akan sama seperti yang saya buat. Jadi nggak usah khawatir kalau ini hasilnya tidak sama dengan yang tadi, karena ini adalah sebuah eksperimen. Jadi kalian bebas mencobanya, menggerakkan kameranya kemanapun ke arah yang kalian suka. Dan di sini saya akan memberi contohnya saja. Yang kita lakukan adalah membuat keyframe-nya dulu. Nah, di sini fungsi dari keyframe ini adalah untuk menganimasi dari logo tersebut dengan berbagai posisi kamera. Contohnya begini. Setelah kita klik stopwatch ini, di sini akan muncul seperti segi 4 persegi ini di awalan video. Di sini kita akan merubah value dari posisi kamera dan point of interest ini agar di posisi awal ini kita tahu mau mulai kameranya itu dari mana. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat posisi kameranya. Di sini kalian bisa klik dengan menahan, lalu bisa merubahnya seperti ini menjadi panel-panel yang kalian inginkan, atau dengan mengklik tombol C begini, maka kalian akan ke kamera. Lalu kalian akan merubah posisi kameranya, bisa kalian seperti ini. Kita akan mulai dari mana? Misalkan kamera awal mulai dari sini dengan posisi yang seperti ini. Lalu di kamera kita geser ini ke beberapa detik berikutnya. Nah, misalkan saya geser di sini ke arah 2 detik. Setelah dia berjalan 2 detik, lalu kita akan merubah posisi kameranya menjadi seperti apa. Setelah 2 detik kita akan merubah posisi kameranya menjadi seperti ini. Nah, di sini di posisi 2 detik kita akan merubah posisinya menjadi seperti ini. Maka kalau kita kembalikan, lalu kita klik run preview di sini, kita akan tahu bagaimana animasinya akan berjalan. Ya, seperti ini animasinya akan berjalan. Dan di sini yang kita lakukan adalah membuat animasi dengan berbagai angle kamera. Kita pindahkan ke sini, ke frame paling akhir. Lalu di frame paling akhir ini kita membuat kamera baru. Klik new kamera. Nah, di sini adalah kamera 2. Kita masih menggunakan 35 mm, lalu kita klik OK. Untuk kamera kedua kita akan berhenti. Kita akan memulainya tepat di saat berakhirnya dari animasi kamera pertama. Begini. Nah, di posisi kamera kedua kita kembali bisa merubah posisinya. Ctrl P lalu Shift A, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali membuat keyframe dengan mengklik tanda stopwatch yang ada di sini. Lalu untuk kamera 2 ini kita akan membuat animasinya seperti ini.
Sebenarnya tergantung kalian mau memposisikan kameranya itu ada di mana. Jadi tidak ada patokan, karena ini adalah eksperimen sekali lagi. Jadi kalian bebas membuatnya itu mau terlihat dari posisi mana. Di sini adalah keyframe pertama yang saya buat untuk kamera 2. Lalu saya akan menggesernya beberapa detik menjadi 4 detik. Lalu saya akan memindahkan posisi kameranya menjadi bergeser ke arah kiri. Menjadi seperti ini. Nah, lalu kita klik run preview, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk kamera ketiga, di sini kita akan membuat 3 animasi kamera. Kamera pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk kamera ketiga kita bisa tambahkan new kamera lagi, kamera ketiga. Kita klik OK. Lalu di kamera ketiga ini kita akan memulainya tepat di akhir dari kamera 2. Kamera 2 akan akhirnya di detik keempat. Kembali lagi kita akan merubah posisi dari kamera 3. Jadi yang kita lakukan adalah menekan tombol P lalu Shift A, maka akan keluar point of interest dan position dari kamera. Kita buat lagi keyframe-nya untuk awal kamera 3. Di sini awal kamera 3 saya akan coba membuatnya jadi zoom out seperti ini. Dan kita kembali geser ke 6 detik karena saya buat masing-masing kamera 2 detik di sini. Lalu saya buat dia kembali ke posisi semula. Lalu di sini saya akan buat kembali ke posisi semula dengan cara bisa juga kembali seperti semula dengan cara menzoom outnya seperti saya lakukan ini. Atau kalian bisa meresetnya sendiri, mereset settingan kamera dari kamera 3. Nah, di sini maka jadinya akan seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menambah lighting atau efek cahaya supaya logo kita ini tidak seperti flat gitu. Jadi yang kita lakukan adalah create new light. Saya pilihnya adalah ambient, lalu intensity-nya 100, lalu saya klik OK. Dan di sini saya bisa merubah settingan dari light option-nya. Di sini saya akan merubah warnanya jadi sedikit hangat atau kuning begini. Lalu saya akan menambahkan cahaya lagi, light lagi, layar light lagi, dan membuatnya menjadi spot
seperti ini. Saya akan merubah warnanya menjadi lebih dingin atau agak biru seperti ini dengan intensitas 100%, count angle 90 derajat, dan klik OK. Sepertinya saya butuh sedikit intensitas di sini. Saya akan tambahkan intensitasnya menjadi lebih terang. Ini menjadi 40 atau 55 derajat. Confadernya 50%. Smooth. Seperti ini. Di sini saya akan membuat keyframe untuk menganimasi dari lightingnya ini, yaitu lighting yang kedua. Jadi di sini saya akan merubah posisi dari lighting ini. Jadi yang pertama saya lakukan adalah, karena akhir dari video bumper ini ada di kamera 3 di detik ke-8, detik ke-6. Jadi saya akan memulai animasi saya dari belakang, yaitu dari sini. Karena ini adalah akhir dari video, maka saya ingin di akhirnya nanti pencahayaannya adalah seperti ini, di posisi ini. Lalu yang saya lakukan adalah kembali ke layar lampu atau light yang kedua. Saya akan membuat keyframe untuk posisinya. Lalu saya akan merubah kembali ke layar awal. Dan di sini saya akan membuat posisi dari lampu ini sedikit bergeser. Untuk lebih mudahnya, kita akan mencoba ke view, kamera dari samping, dari kanan. Nah, di sini. Atau mungkin custom view. Di sini saya bisa merubah posisi lightingnya menjadi seperti ini. Ya, bergeser dari ujung ke ujung. Oke. Setelah itu, yang saya lakukan adalah mencoba kita lihat hasilnya seperti apa di RAM previewnya. Kita kembali ke aktif kamera begini. Nah, ini perubahan pergerakan dari posisi lampu ini yang saya maksudkan tadi. Jadi ada pergerakan lighting pas di akhir dari bumper ini. Jadi seperti ini. Di bagian akhir ini lampunya bergerak, cahayanya bergerak seperti ini. Nah, menurut saya ini sudah cukup oke lah untuk logo ini. Apabila kalian tidak suka dengan materialnya, di sini adalah kehebatan dari plugin ini. Apabila kalian tidak menyukai dari material yang digunakan pada logo ini, kalian bisa merubahnya. Kembali kita klik di sini, lalu scan setup. Kalian dapat merubah materialnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan seperti ini. Kalau kita klik OK, maka material tersebut akan berubah. Nah, begini. Tapi saya tidak akan merubah itu.
tetap seperti ini. Yang saya perlukan adalah di sini saya akan menambahkan lighting dari elemen 3D ini sendiri, karena elemen 3D ini sendiri memiliki lighting yang disertakan di dalamnya. Di sini saya akan membuat menjadi dramatik. Kalian bisa lihat perbedaannya di bagian ini. Saya rasa ini tetap di 0. Ray trace. Ambient occlusion. Enable ray trace. Biarkan terkaitan. Seperti ini kira-kira. Jadi dia akan lebih berdimensi karena kita menggunakan shadow dan ambient occlusion dibantu dengan lighting tadi, maka dia akan membuat pergerakan dari lampu atau bayangan dari objek akan mengikuti pergerakan dari lampu. Kita lihat bedanya. Nah, di sini akan lebih bercahaya. Kita tunggu sampai selesai render. Setelah selesai, ya, rendernya sudah selesai dan kita akan coba play. Beginilah hasilnya. Nah, di sini kita melihat pergerakannya seperti
terpatah-patah atau terlalu spot gitu, tidak lembut. Yang kita lakukan di sini sekarang adalah membuat memperhalus motion atau pergerakannya tadi dengan membuat keyframe assistant. Kita mulai dari kamera pertama. Sini kamera pertama, kita klik semua, bisa kita geser seperti ini, lalu klik kanan, keyframe assistant, easy ease, atau kalian bisa langsung merubahnya dengan menekan F9, easy ease begini. Nah, di sini kita lihat ada yang berubah di sini. Yang tadinya dia seperti ini berubah menjadi seperti jam pasir ya. Kalau seperti kalau menurut saya ini seperti jam pasir. Di sini kita akan merubah pergerakan dari kameranya, memperhalus, atau kita bisa membuat pergerakannya lambat di awal, cepat di akhir, atau lambat di awal, cepat di tengah, lambat di akhir. Itu bisa, terserah kalian. Itu nanti kita akan merubahnya seperti ini. Kita klik grab editor untuk kamera 1. Nah, di sini tempatnya. Nah, apabila kita geser seperti ini, maka pergerakan kameranya akan sangat cepat di awal, lalu dia akan melambat sampai ke akhir. Kita lihat bedanya. Kita render dulu. Mungkin saya akan rubah ini menjadi third supaya agak lebih cepat. Nanti waktu merender kita kembalikan lagi supaya renderingnya lebih cepat. Ya, seperti itu. Dia akan melambat di akhir. Ini kita geser sampai ke akhir kamera pertama dulu supaya bisa terlihat bedanya dengan yang tadi. Nah, dia akan melambat seperti itu. Atau kalian bisa merubahnya menjadi lambat di akhir. Misalkan seperti ini. Maksud saya lambat di awal dan cepat di akhir. Ya. Nah, itulah gunanya tadi easy ease dari keyframe yang kita buat tadi. Tapi di sini saya akan menggunakannya dengan cara seperti ini. Jadi dia akan lambat di awal namun tidak terlalu cepat di akhir. Jadi begini. Ya, saya lebih suka seperti ini. Kembali kita harus menunggu sampai dia selesai. Ya, terlihat lebih halus. Nah, lalu kita kembali ke keyframe kita tadi. Kita nonaktifkan ini, klik. Kita kembali ke kamera 2. Kamera 2 di sini kita akan memulainya di titik kedua di sini. Di kamera kedua ini kita klik tadi keyframe kita atau segitiga ini kita turunkan. Di sini kita akan lihat keyframe kita. Sama caranya seperti tadi, kita klik semua.
klik kanan, keyframe assist, easy ease. Lalu di grab editor ini kembali kita klik. Di sini saya akan merubah menjadi agak sedikit lebih lambat. Caranya untuk membuat tadinya kan seperti ini, supaya jadi gini kalian bisa scroll down dengan kontrol, klik tekan kontrol lalu scroll down atau scroll up gini, sama. Untuk kamera yang ini saya lebih suka membuatnya seperti curve yang agak lambat ya, jadi tidak terlalu cepat begitu, begini. Sekali lagi, ini semua adalah eksperimental ya, jadi kalian bisa bikin sesuai dengan yang kalian inginkan, nggak mesti harus sama seperti ini, dan kalian bisa modifikasinya. Di sini hanya panduan saja. Kita tunggu lagi sampai selesai. Nah, seperti ini jadinya. Kecepatannya akan sama ya. Lalu lanjut ke kamera 3, kita nonaktifkan kamera 3. Di kamera 3 sama caranya. Easy ease seperti ini, lalu kita klik. Sebelumnya kita akan coba dulu lihat seperti apa jadinya. Ya agak lambat di awal dan agak cepat di awal dan lambat di akhir. Tapi saya pingin dia itu rata, tidak terlalu cepat di awalnya. Ya, seperti ini. Mungkin ini agak sedikit lebih lambat ya, begini. Ya, cukup. Ini pas menurut saya. Ya. Lalu kita nonaktifkan lagi, kita tutup, kita kembalikan ke posisi semula. Karena akhir video ini hanya 6 detik, jadi saya pikir saya akan memotongnya sampai di detik ke-6 saja. Inilah hasilnya. Ya, seperti itu teman-teman. Menambah sedikit flare mungkin ya, flare atau cahaya. Di sini yang kita lakukan adalah menambah solid, membuat solid baru yaitu new solid.
Ini kita beri nama flare. Flare, kita klik OK. Nah, di layer flare ini kita akan mengetik namanya, atau kita cari di sini efek. Kembali masih menggunakan plugin tambahan dari Video Copilot, namanya adalah Optical Flare. Nah, di sini kita akan menambahkan flare untuk animasinya seperti ini. Yang kita lakukan di sini pertama-tama yaitu membuat 3D agar dia mempunyai volume, agar posisinya bisa dirubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita klik option. Saya akan mencari motion graphic buat full screen supaya lebih mudah. Saya akan menggunakan 50 mm. Seperti saya suka dengan yang ini. Nah, di sini kita rubah posisinya, kita bisa setting sesuai yang kita mau. Misalkan di sini kita hilangkan bagian yang tidak kita inginkan. Kita bisa merubah scale atau ukurannya seperti ini. Lalu aspek rasionya bisa kita jadikan seperti yang kita mau. Kita rubah blend modenya menjadi screen seperti ini, lalu klik OK. Nah, mungkin ada sedikit perubahan ya. Di sini blend modenya menjadi tetap add. Kita klik OK. Di sini untuk flare ini kita rubah, kita klik ini lalu kita rubah modenya menjadi add. Jadi begini. Nah, ini akan saya letakkan di akhir video, yaitu di sini. Mulainya adalah dari sini. Mungkin kita akan tambah durasinya sedikit menjadi 7 detik. Di posisi ini saya akan meletakkan dia di ini. Kita bisa rubah brightness-nya, bisa kita turunkan sedikit saja, 20 ya. Posisinya kita bisa rubah di atas seperti ini, lalu kita geser. Kita bisa geser ini juga sih. Nah, di sini mungkin terlalu banyak. Nah, di sini saya akan membuat keyframe dari posisi ini. Jadinya begini. Ini kita rubah posisinya dulu. Kita hanya merubah posisinya dulu, tapi di sini kita akan merubah, kita akan membuat keyframe baru. Jadi pada sebelum sampai ke detik ke-6 dia tidak akan menyala atau brightness-nya akan 0.
Kita buat keyframe nya dulu, lalu kita geser beberapa frame, satu frame saja. Setelah kita akan menggesernya dari 0 tadi, kita akan geser satu frame saja. Kita klik ini, satu frame, lalu kita bikin kembali 20, maka di posisi ini dia akan mulai bercahaya. Nah, begini jadinya ya. Nah, seperti itu kurang lebih jadinya, teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah eksperimen, jadi kalian bebas, sebebas-bebasnya membuat sebagaimana yang kalian inginkan. Dalam hal ini tidak terbatas untuk memodifikasi bagaimana caranya. Di sini adalah panduan dasar atau awal supaya kalian bisa mengembangkan jadi lebih baik dan lebih kreatif lagi, bahkan lebih bagus lagi dari apa yang saya contohkan di sini, karena memang itu yang saya harapkan. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir dari tutorial ini, yaitu kita akan menambahkan motion blur pada animasi kita, karena gunanya motion blur ini adalah untuk membuat efek bahwa kamera ini bergerak dengan natural gitu, tidak seperti kamera yang patah-patah, yaitu dengan cara mengklik ini, motion blur ini kita klik, lalu pada setiap layar ini apabila kalian tidak menemukan, biasanya ini tertekan, lalu kalian bisa tekan ini lagi, lalu kalian di bawah tanda motion blur ini kalian beri motion blur untuk keseluruhan. Mungkin untuk logo saya ini tidak perlu karena dia tidak aktif ya, jadi tidak usah. Nah, setelah itu yang kalian lakukan adalah merender. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah tahu dengan After Effects tidak ada kesulitan untuk merendernya. Tapi bagi kalian yang belum mengerti, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara merendernya, yaitu dengan cara klik File, Export, Add to Render Queue. Nah, di sini kita akan men-setting rendernya. Tapi sebelumnya kembali ke sini. Di RAM preview ini kita akan rubah menjadi full dulu. Setelah kita kembalikan ke full sampai dia selesai, lalu kita kembali ke render queue. Di render queue ini output modelnya kita rubah dari lossless, kita rubah menjadi AVI. Tapi di sini saya akan membuat dia H264. H264 ini adalah settingan standar. Biasanya kalau kalian buka-buka MP4 itu biasanya settingan formatnya adalah H264 dan settingan ini juga adalah settingan yang direkomendasikan sama YouTube. Biasanya video-video di YouTube mereka menggunakan H264. Formatnya tetap RGB dan format option di sini sudah tepat dan pas MP4. Lalu kita klik OK. Dan lalu kita klik OK. Di sini adalah output model. Output modelnya bisa kita klik untuk kita letakkan di mana kita akan menyimpannya ini. Jadi terserah kalian mau simpan di mana. Di sini saya ada folder sendiri dan di sini ada namanya. Namanya adalah 3D bumper sesuai yang kita bikin tadi. Lalu kita klik save. Nah, di sini selanjutnya yang kita lakukan adalah klik render. Nah, mudah kan? Lalu kita tunggu sampai proses rendering ini selesai dan kalian akan bisa lihat hasilnya di tempat penyimpanan kalian tadi. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tutorial ini. Apabila ada pertanyaan, kalian silakan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan kalau saya ada upload tutorial-tutorial berikutnya, dan like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka.
Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa.